Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ali Mustawa. Saya mahasiswa Perbankan Syariah IPMAFA semester 3 ekstensi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul matkul matematika bisnis yang diampu oleh Ibu Puji Lestari MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Jadinya apa sih itu teori permintaan? Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Itu pengertiannya permintaan. Kalau hukumnya permintaan, bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Nah, kalau harga itu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu naik. Jadi sebaliknya, kalau harga barang itu naik, maka jumlah permintaannya itu akan menurun. Itu disebut dengan ceteris paribus, atau disebut juga dengan faktor lain yang dianggap tetap. Nah, contohnya hukum permintaan yaitu seperti harga cabai. Harga cabai itu naik, yang aslinya dari 30.000 menjadi 60.000 itu per kilonya. Jadi itu kan harganya naik, nanti kan permintaannya dari konsumen itu sedikit karena kan harganya cabai itu melambung tinggi. Nah, itu kan kalau naik ya. Kalau harga sepatu, contohnya lagi ada harga sepatu itu didiskon. Mulainya dari harga 300 didiskon menjadi 200.000. Itu per sepatu ya. Per sepatu, jadi itu permintaannya itu pun permintaan sepatu itu meningkat dikarenakan harga sepatunya itu kan tadi kan didiskon, jadi permintaannya banyak. Nah, apa saja yang menjadi sebab dari harga dan naiknya barang tadi? Faktor-faktornya itu adalah seperti pendapatan gajinya itu kan naik. Nah, jadi kan orang yang beli, contohnya itu ada orang beli HP, permintaannya itu jadi naik. Ada lagi faktornya harga barang substitusi. Nah, contohnya itu kalau ada kopi, harga kopi itu naik melambung tinggi. Yang aslinya dari 20.000, 25 per kilonya itu 25 itu 250 gram. Sekarang itu menjadi 40.000 per 250 gram. Seperempat kilo. Nah, itu kan menjadikan permintaan barang substitusinya itu kan menjadi meningkat. Contohnya barang substitusinya kopi itu kan teh. Nah, barang substitusi itu barang barang pengganti. Itu seperti kopi tadi kan barang penggantinya teh. Nah, jadi permintaan tehnya itu kan menjadi meningkat. Nah, ada lagi faktor lain dari harga barang komplementer. Komplementer itu barang yang saling melengkapi. Jadi barang yang terkait satu sama lain. Itu contohnya seperti harga bensin menaik. Nanti kan yang harga permintaan untuk beli motor kan semakin menurun karena kan harga bensin menaik. Contohnya seperti penjualan HP-nya itu kan meningkat. Jadi pembelian paket datanya itu kan menjadi meningkat. Nah, itu barang komplementer, barang yang saling berkaitan. Faktor lainnya seperti ada lagi faktor selera. Faktor selera tren baju muslim. Nah, permintaannya contohnya permintaan gamis itu meningkat. Nah, ini seperti mau Idul Fitri itu kan selera tren buat beli gamis baju baru itu kan harga permintaan barang itu kan menjadi meningkat. Ada lagi jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu kan naik. Nah, permintaan pakan sadang pangan itu kan menjadi meningkat. Contohnya berasnya itu menjadi meningkat karena kan jumlah penduduk semakin banyak. Kita memasuki yang kedua itu teori permintaan.
Teori penawaran supply dari produsen. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, hukumnya itu gimana? Hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi turun. Nah, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga semakin turun. Jadi itu ceteris paribus, mengikuti. Contohnya apa? Hukum penawaran itu seperti harga ayam itu naik aslinya. Contoh aslinya jadi per kilo itu 20.000, naik menjadi 50.000, kan naik 30.000. Nah, itu kan nanti peternak itu kan akan lebih, peternak itu menjual barangnya lebih banyak karena kan tadi barangnya itu naik. Contohnya adalah kalau menurun tuh contoh seperti harga HP itu menurun, nanti kan produsennya itu kan mengurangi jumlah produksi HP yang dijual. Contoh hukum penawarannya tadi. Nah, faktor apa yang mempengaruhi teori penawaran tadi? Itu seperti biaya produksi. Biaya produksinya itu bahan bakunya itu naik. Nah, maka penawarannya turun, kan produksinya sedikit dikarenakan bahan bakunya itu naik. Ada lagi faktor teknologi mesinnya membuat barang itu mesinnya modern, maka itu produksinya itu kan semakin meningkat karena kan cepat tadi, sudah menggunakan teknologi modern mesinnya. Ada lagi faktor jumlah produsen, contohnya banyak penjual baju, banyak orang yang menjual bajunya, itu kan penawarannya kan meningkat jadi banyak. Ada lagi faktor pajaknya naik jadi penawarannya itu menurun. Kalau pajak kan biaya cukai itu tinggi, nanti kan produsen itu akan membuat barangnya itu kan lebih kurang dikarenakan pajak tadi naik. Ada lagi faktor subsidi seperti pupuk. Nah, itu penawaran beras itu meningkat dikarenakan tadi ada subsidi pupuk. Nah, kita memasuki interaksi permintaan dan penawaran. Itu dari permintaan dan dari penawaran atas. Permintaan bawah, penawaran di atas. Itu menjadikan harga keseimbangan. Titik di tengah-tengahnya itu equilibrium. Harga keseimbangan harga itu di mana jumlah permintaan dan penawaran itu jumlahnya sama di tengah-tengah, sama pas tadi, tidak mahal tidak murah, di harga keseimbangan di tengah. Contohnya harga keseimbangan itu seperti di pasar itu ada yang jual beras harganya 12.000 per kilo. Nah, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan itu sama, 12.000. Jadinya itu pasar menjadi dalam kondisi seimbang, tidak mahal, tidak kemurahan. Nah, ada lagi interaksi surplus dan shortage. Nah, kalau surplus apa? Surplus yaitu harga terlalu tinggi, barangnya jadi tidak laku dikarenakan barangnya tadi kan harganya mahal. Contohnya pakaian mahal itu kan menjadi menumpuk di toko, di gudang dikarenakan harganya kemahalan. Ada lagi yang kalau shortage itu kekurangan barang, harganya terlalu murah jadi barangnya itu kan nanti kan cepat habis karena kan murah tadi. Contohnya minyak goreng itu murah saat operasi pasar. Nah, sudah, jadi kesimpulannya tadi permintaan itu dipengaruhi oleh konsumen. Kalau permintaan dipengaruhi oleh konsumen, ya kalau penawaran itu dipengaruhi oleh produsen, jadi yang membuat barang. Nah, interaksi keduanya itu menentukan harga dan jumlah barang yang di pasar. Jadi selebihnya itu jadi harus seimbang lah antara produsen dan konsumen, pembeli. Nanti bisa menjadikan harga seimbang, tidak kemahalan, tidak kemurahan.
Lebihnya mohon maaf jika tutur kata saya salah, mohon maaf.